Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Janaziyah. Dan kita sudah mempelajari hadis ini sampai pada nomor 26. Maka kita ulangi sejenak dari hadis 21 sampai dengan hadis 25. Pada hadis 21 disebutkan tentang kisah kematian putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibnatuhu. Ini diperselisihkan apakah dia adalah Zainab ataukah dia Ummu Kulthum. Dan menurut mayoritas para ulama dia adalah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ummu Kulthum itu nanti kisahnya akan kita baca pada pertemuan kali ini. Nah, pada kisah kematian Zainab ini hadis yang disampaikan oleh Ummu Atiyah ini adalah hadis yang merupakan hadis inti tata cara memandikan jenazah sesuai sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memandikan jenazah dengan bilangan witir 3 kali, dan ini tidaklah wajib. Yang wajib adalah 1 kali yang menyeluruhi terhadap seluruh badan dia, sebagaimana mandi junub. Kemudian dicampurkan bidara, ini fungsinya 2, untuk membersihkan dan juga untuk menguatkan kulit. Kemudian pada cucian terakhir dibasuh, dicampurkan dengan kafur. Yang kafur ini menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha adalah bunga dari pohon kurma. Dan fungsinya ada 2, yang pertama untuk mewangikan dan kedua untuk menguatkan kulit juga. Kemudian cara memandikannya adalah dimulai yang anggota-anggota wudhu, kemudian anggota tubuh yang kanan. Dan untuk perempuan maka menurut mayoritas para ulama disunahkan untuk dikucir 3, dan tentu saja sebelum dikucir ini menunjukkan disunahkan juga untuk disisiri karena dibutuhkan kepada penyisiran tersebut pada saat penguciran. Kemudian hadis yang ke-22 menceritakan tentang hullah Yaman, baju dari Yaman yang disiapkan oleh Nabi SAW untuk dijadikan kafan, tapi ternyata kemudian dilepas oleh para sahabat diganti dengan yang lain, yaitu yang putih-putih. Hullah Yaman biasanya warnanya tidak putih tapi campur antara putih dengan warna yang lain. Kemudian hadis yang ke-23, bolehnya seorang istri dimandikan jenazahnya oleh suami. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan kalau boleh seperti itu maka boleh juga sebaliknya, yaitu boleh seorang istri memandikan suaminya. Adapun alasan ulama yang melarang hal tersebut adalah karena suami istri sudah sudah putus hubungan suami istrinya dengan sebab kematian, dengan dalil bahwasanya ketika istrinya sudah mati, sang suami boleh menikahi adik iparnya atau adiknya si istri. Kemudian hadis yang ke-24 menunjukkan bahwa memandikan jenazah tidak menyebabkan kita wajib mandi, tapi hanya disunnahkan saja. Adapun alasannya kenapa tidak wajib mandi, karena mayit kita bukan sesuatu yang najis. Mayit kita adalah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ketika sudah menjadi bangkai itu adalah najis. Nah, untuk manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka disuruhkan oleh Nabi untuk cuci tangan sudah cukup, dan cuci tangan fungsinya supaya kalau ada kotoran-kotoran yang menempel pada tangannya setelah memandikan jenazah, maka dia membersihkannya. Kemudian yang terakhir adalah disunahkannya, diperintahkannya membaguskan kafan. Dan ini boleh dibaca kafanahu, berarti membaguskan kafannya. Boleh juga dibaca kafnahu, berarti pengkafanannya.
Jadi pemasangan kafannya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kain kafan dipakai oleh orang-orang mati untuk saling ziarah sesama mereka, maka roh-roh mereka itu saling berjumpa pada alam barzakh tersebut. Tapi hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi minimal sudah ada yang mensahihkannya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-26. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين آمين. الحديث السادس والعشرون حديث 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ilbasu pakailah min thiyabikum dari baju-baju kalian al-bayadha yang putih. Fa innaha karena sesungguhnya baju putih itu min khairi thiyabikum dari paling bagusnya baju kalian. Wa kafinu dan kafanilah fiha pada baju putih itu mautakum orang-orang mati di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengkafani jenazah dengan baju putih. Dan ini berlaku untuk laki dan perempuan sama saja. Maka di sini terjadi perbedaan antara orang hidup dengan orang mati. Kalau orang hidup, maka untuk perempuan lebih utama baju-baju yang gelap, bukan baju-baju yang terang. Karena baju yang terang bagi seorang wanita, ketika dia keluar rumah akan lebih menarik bagi orang-orang yang melihatnya. Sementara untuk laki-laki ketika masih hidup dan sudah mati sama, yang lebih bagus adalah baju-baju putih. Nah, maka untuk perempuan hanya bagus baju putih atau kafan putih pada saat kematiannya saja. Adapun dalil bahwasanya wanita lebih bagus pakai baju yang gelap ketika masih hidup adalah perbuatan para sahabiyat radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Ketika disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka pergi ke masjid wa ala ru'usihinnal khirban minal aqsiyat. Mereka memakai penutup kepala seolah-olah mereka gagak-gagak karena mereka memakai kisah-kisah atau selendang yang berwarna hitam. Nah, ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Maka ini menunjukkan hal tersebut karena memang laki-laki dengan perempuan sifatnya berbeda. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini Ibnu Abbas. Maka karena Abdullah bin Abbas ini seorang sahabi dan bapaknya yaitu Abbas juga seorang sahabi, maka kita doakan radhiyallahu anhuma, dua-duanya didoakan ridha. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk memakai ilbasu, pakailah baju yang putih. Nah, perintah ini hukumnya tidaklah wajib. Dan para ulama sepakat terhadap hal tersebut. Karena Rasulullah SAW juga memakai baju selain baju putih. Seandainya perintah ini wajib, maka tidak akan beliau memakai baju selain putih. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa termasuk warna yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah al-khudrah, warna hijau. Kana ahabbal alwan ilaihi al-khudrah. Warna paling disukai Nabi adalah hijau. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka hijau pun juga termasuk warna yang bagus untuk baju, selain karena disukai oleh Nabi SAW, juga karena menyerupai kondisi ahli jannah. Yang ahli jannah diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala yang berwarna hijau sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa putih itu min khairi. Apa maksudnya min? Ya. Min ini maksudnya adalah menunjukkan sebagian. Min, sebagian dari baju yang terbaik bagi kalian. Jadi bukan satu-satunya baju yang terbaik, tapi ada baju-baju yang terbaik yang lain termasuk hijau tadi. Nah, maka tidak harus seseorang itu menggunakan baju yang putih, meskipun baju putih lebih utama daripada yang lain. Dari sisi sabda Nabi SAW yang menghasung memakai putih, juga dari sisi faktanya bahwa baju putih itu cepat sekali terlihat kotor ketika ada satu titik saja yang mengenainya, sehingga lebih cepat menjaga baju ini atau lebih cepat untuk mencuci baju ini setiap kali ada kotoran padanya.
Demikian juga perintah kafan ini juga adalah perintah yang sunnah. Maka seandainya seseorang dibungkus dengan kain kafan yang tidak putih, tidak ada masalah. Sebagaimana yang kami lakukan ketika ada kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian kita berangkat di sana 2005. Nah, faktanya memang jenazah-jenazah itu karena sudah membusuk sangat dahsyat, maka dibungkus bukan dengan kain kafan tetapi dengan ya plastik-plastik yang sudah disiapkan untuk para jenazah ini, biasanya berwarna kuning ataupun warna-warna yang lain. Maka seperti ini tidak ada masalah, yang penting menutupi seluruh dari auratnya. Kita lanjutkan. Al-hadits as-sabi' wal 'ishrun, hadis 27. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tuwfiya, apabila wafat ahadukum, salah satu kalian, fawajada syai'an, lalu dia mendapati sesuatu, maksudnya mendapati kelonggaran harta, falyukafan, maka hendaklah dia dikafani fi thawbi hibaratin, pada kain hibarah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Hadis ini para ulama berselisih pendapat tentang maksudnya, karena zahirnya bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya memerintahkan kita menggunakan kain kafan putih atau mengkafani dengan kain kafan putih. Sementara di sini malah disuruh memakai kain hibarah. Dan hibarah itu adalah kain dari Yaman yang warnanya tidak polos putih, tapi campuran antara putih dengan hijau biasanya, ya. Tidak harus hijau, tetapi bisa dengan warna yang lain. Tapi biasanya adalah putih hijau, ya, mungkin garis-garis hijaunya atau warna atau model yang lain. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa cara mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, karena hadis ini juga sahihun, maka cara komprominya adalah maksudnya bukan diambil kain hibarahnya sendiri, tapi maksudnya jenisnya. Jenis kain hibarah itu biasanya dari katun, ya, sehingga kainnya tidak kain yang jelekan atau kain yang murahan. Maka maksud hadis ini adalah kafanilah dengan kain putih, tapi jenisnya jenis katun, yang biasanya hibarah itu juga dari katun. Jangan dari kain-kain goni misalnya, ya, karung goni, meskipun warnanya putih, tapi bahannya itu bahan yang tidak pantas untuk jenazah manusia, karena nanti akan ziarah antar para jenazah ini, sehingga kalau dia memakai kafan dari karung goni, ini akan memalukan dia, ya, membuat dia malu di antara rekan-rekannya. Ini makna yang pertama, ya. Jadi diambil jenisnya kain hibarah, bukan harus kain hibarah betul-betul. Makna yang kedua, hibarah di sini bukan diartikan kain hibarah yang terkenal, yaitu kain dari Yaman. Tapi hibarah dari kata-kata tahbir, tahbir itu adalah menghiasi. Maka berarti thawbi hibarah itu adalah kain yang dihiasi, kain yang bagus maksudnya. Maka jangan memakai kain yang sembarangan, yang asal-asalan, yang asal dipasangkan saja pada jenazah. Tapi hendaklah dipilih kain yang bagus, kain yang bersih, kain yang tidak ada kotoran padanya. Kalau ada kotoran maka dicuci terlebih dahulu. Maka makna seperti ini ya mirip dengan makna yang pertama tadi. Pendapat yang ketiga, dan pendapat ini yang saya tahu adalah pendapat dari ulama-ulama kontemporer atau sebagian ulama kontemporer, bahwa menggabungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, maka sebagian dari 3 kain kafan dipilih kain hibarah. Jadi misalnya kain kafannya 2 putih, satunya adalah hibarah. Berarti menggabungkan antara 2 hadis ini dengan mengamalkan semuanya. Kain hibarah dipahami dengan hibarah yang asli, yaitu yang buatan Yaman, yang biasanya berwarna tidak polos putih tersebut. Nah, dari 3 pendapat ini silahkan mau dipakai yang mana, semuanya adalah pendapat ulama-ulama kita. Tapi faktanya rata-rata kita menggunakan pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya kain kafan semuanya total putih, tidak ada yang hibarah, dan tidak ada yang takalluf, tidak ada yang memaksakan diri untuk beli-beli kain hibarah dari Arab Saudi misalnya, meskipun mereka umrah tidak mencari kain hibarah dan sebagainya. Itu pendapat yang tidak ada masalah, sudah bagus pendapat tersebut. Kita lanjutkan al-hadits tsamin wal 20, hadis 28. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina, telah dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi thalathati athwabin, pada 3 kain bidin yang putih, sahuliyatin dari kota Sahul, min kursufin yang terbuat dari kursuf, maksudnya dari katun, laisa fiha qamisun, tidak ada padanya gamis, gamis maksudnya baju yang sudah berbentuk tubuh manusia, wala imamah, tidak pula surban. Muttafaqun alaih. Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan jududin, kainnya itu baru, yamaniyatin, yang buatan dari negara Yaman. Laisa fiha qamisun, tidak ada padanya gamis, wala imamah, tidak pula surban. Udrija fiha, beliau dimasukkan pada 3 kain kafan tadi, idrojan, dengan sebenar-benar dimasukkan. Muslimin rahimakumullah, hadis inilah yang dijadikan dasar oleh mayoritas ulama bahwa kain kafan untuk laki-laki adalah 3 helai kain, ya, thalathah. Kenapa untuk laki-laki? Karena di sini dipraktekkan untuk baginda Rasul SAW dan beliau adalah laki-laki. Lah untuk perempuan bagaimana? Nah, hadisnya lain, yaitu hadis berikutnya nanti insyaallah taala. Ini menurut mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya 3 kain kafan ini tidaklah wajib. Karena yang wajib adalah menutupi aurat si mayit, dan auratnya adalah seluruh tubuhnya. Maka cukup 1 kain kalau sudah menutupi seluruh auratnya, tidak ada masalah. Dan itulah yang kita lakukan dulu pada saat menangani korban tsunami Aceh. Hanya dibungkus dengan 1 bungkus saja. Setelah itu kemudian kita bawa ke tempat pemakaman umum, digabungkan di sana dengan jenazah-jenazah yang lain. Maka 3 ini bukan sesuatu yang wajib, ya. Dalilnya dari mana? Dari hadis-hadis yang lain. Misalnya tentang sahabat Nabi yang mati dalam kondisi sedang ihram, dia memakai 2 baju ihram kan bawah sama atas, ya. Nah, itu 2 baju itulah yang dipakaikan untuk kafannya. Berarti kain kafannya cuma 2 lapis kain saja. Nah, ini menunjukkan bahwa 3 ini sesuatu yang tidak wajib. Demikian juga bidin, putih, ini tidak wajib sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sahul, ini ada yang membaca suhul, sinnya di dhammah, ada yang membaca sahul, sinnya di fathah. Tetapi yang lebih fasih, lebih masyhur adalah dengan sin yang di fathah. Karena itulah kita pilih di sini sin yang fathah, dan itulah riwayat yang terbanyak. Nah, disebut sahuliyah itu karena terbuat dari kota Sahul, yang dia salah satu tempat dari tempat-tempat yang ada di Yaman. Kemudian kata-kata ini laisa fiha qamis wala imamah, tidak ada komisnya, tidak ada sorbannya, artinya kafan Nabi cuma itu, tidak ada yang lain. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Nabi berarti ditelanjangi dari baju beliau. Tetapi tentu saja, ya, penelanjangannya adalah tidak sampai menampakkan aurat beliau. Karena mungkin dikafani dulu, setelah ditutup kafan, baru kemudian bajunya dilepas. Adapun yang kemarin yang kita bahas adalah Nabi tidak dilepas bajunya, itu adalah ketika memandikan jenazah Rasulullah SAW. Karena kalau memandikan jenazah Rasul dengan bajunya dilepas, berarti tangannya menyentuh langsung kepada kulit Nabi SAW. Nah, mereka merasa bahwa ini tidak pantas untuk Nabi SAW. Mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Yang akhirnya kemudian mereka mendengarkan suara ada perintah untuk memandikan Nabi dalam kondisi memakai baju beliau tadi. Tapi saya jujur bahwa riwayat-riwayat tentang kafan Nabi SAW itu kalau kita kumpulkan semuanya, itu terjadi perselisihan pendapat yang sangat-sangat banyak sekali. Mungkin ada sekitar 10 riwayat, semuanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, karena itulah, karena adanya banyak riwayat yang bermacam-macam, dan salah satunya adalah riwayat yang mengatakan kafan Nabi salah satunya gamis yang beliau pakai. Kafan Nabi adalah apa? Salah satunya gamis yang beliau pakai. Nah, maka untuk menghadapi perselisihan pendapat atau riwayat yang sangat banyak ini, cukup bagi kita menggunakan pendapat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Tirmidzi? وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. Telah diriwayatkan tentang kafan Nabi riwayat yang sangat banyak. Hadits Aisyah ashahhur riwayat.
Hadis Aisyah ini yang kita baca ini adalah riwayat yang paling sahih. Wal amalu ala hadits Aisyah radhiyallahu anha inda aktsari ahli ilm, dan itulah yang diamalkan oleh mayoritas ulama, yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka hadis inilah yang kita pakai ya, bahwasanya kain kafan Nabi cuma 3 lapis, tidak ada gamisnya, tidak ada sorbannya, berarti gamisnya Nabi sudah dilepas oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kain kafan lebih utama judud yang baru. Meskipun seandainya kainnya tidak baru, tidak ada masalah. Kain yang usang atau kain baru itu maksudnya belum pernah dipakai. Nah, maka seandainya kain kafan adalah kain yang tidak baru, yang pernah kita pakai, nggak ada masalah. Karena sebagian orang berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong saya dikafani dengan gamis saya ini. Gamis yang saya pakai biasanya untuk sholat malam ini, tolong dikafankan dalam kuburan saya. Nah, boleh seperti itu dilaksanakan, nggak ada masalah, tidak termasuk melanggar syariat, karena memang boleh kain kafan itu dalam bentuk baju yang sudah berbentuk tubuh, ya, meskipun afdalnya yang masih kain lembaran. Dari mana taunya bahwa tidak harus baru? Dari kafan orang yang mati dalam kondisi ihram. Dia dikafani dengan kain ihramnya, berarti kainnya tidak baru karena sudah dia pakai selama ihram tersebut. Bisa jadi juga sudah dipakai lama karena mungkin sudah ihram berkali-kali atau melakukan umrah berkali-kali dengan kain tersebut. Nah, maka tidak ada masalah tidak baru. Kita lanjutkan al-hadits at-tasi' wal 20, hadis 29. وعن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت kuntu adalah aku fi man ghassala, termasuk orang-orang yang memandikan Kulthum, jenazah Kulthum binti Rasulillah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda wafatiha, pada saat wafatnya Kulthum. Fakana, maka adalah awwalu ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Rasul berikan kepada kami, al-hiqa, sarung, thumma dira', kemudian baju kurung, thumma al-khimar, kemudian kerudung, thumma al-milhafah, kemudian selimut, thumma udrijat ba'du, kemudian dimasukkan jenazah itu setelah itu, fi thawbil akhar, pada kain yang lain. Qalat, Laila mengatakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, sementara Nabi sedang duduk, indal babi, di samping pintu, ma'ahu kafanuha, bersama Nabi kafannya Kulthum, yunawilunaha, ya, yunawilu, beliau menyerahkan atau memberikan kepada kami, kafan tersebut, thauban, satu kain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya dhaif. Maka karena hadis ini derajatnya dhaif, paling bagusnya ditulis di sini ruwiya, ya. Ruwiya diriwayatkan, ya, sebagai tanda bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini bicara tentang proses pemandian jenazah Kulthum. Nah, mungkin karena sebab inilah sebagian ulama berpendapat bahwa hadis yang sudah kita baca kemarin tentang jenazah putri Nabi yang dimandikan oleh Atiyah itu adalah Kulthum, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu dari istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman bin Affan mempunyai 2 istri, dua-duanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kulthum dan Ruqayyah. Nah, maka pada saat Kulthum wafat inilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri proses pemandian jenazahnya. Beliau tidak ikut memandikan, tapi beliau berada di balik pintu begitu. Dan ini menunjukkan juga bahwa jenazah perempuan hanya dimandikan oleh perempuan, tidak oleh laki-laki meskipun mahram, kecuali kondisi suami dan istri sebagaimana sudah kita bahas. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala bahwa kasus ini memang kasus Kulthum, tapi kasus yang kemarin itu adalah kasusnya Zainab. Jadi 2 hal yang berbeda. Buktinya apa? Buktinya perawi yang pertama adalah Ummu Atiyah, itu yang menceritakan tentang pemandian Zainab, dan yang di sini adalah Laila, ini yang memandikan Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu a'lam bishawab.
Memang ada kemiripan kisahnya. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, bahwa Nabi memberikan kepada jenazah Ummu Kulthum putrinya al-hiqa, sarung. Nah, perbedaannya dengan hadis tentang wafatnya Zainab apa? Kalau hadis wafatnya Zainab disebutkan itu adalah sarungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di sini hanya disebutkan sarung saja, maka tidak menunjukkan bahwa ini sarungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadisnya tentang wafatnya Zainab itu kita mendapatkan tambahan ilmu bahwa boleh kita menggunakan kafan yang tidak baru untuk jenazah, karena sarungnya Nabi berarti sudah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita mendapatkan ilmu yang lain, bolehnya tabarruk dengan bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sarungnya dan yang lain-lain. Demikian juga menunjukkan bolehnya seorang wanita dikafani dengan sarung seorang laki-laki, sarungnya suaminya dan sebagainya misalnya. Nah, itu tiga ilmu yang dapat kita petik dari hadis yang kemarin. Nah, adapun tiga macam ilmu tadi tidak bisa kita dapatkan dalam hadis ini, karena di sini hanya disebutkan al-hiqa, sarung, tanpa disebutkan sarungnya siapa. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa jenazah perempuan kafannya ada 5. 5 itu perinciannya adalah untuk sarung, berarti bagian bawah tubuh. Kemudian untuk badan, berarti bagian tengah tubuh. Kemudian untuk kepala, berarti bagian atas tubuh. Ya. 3 sudah tertutupi semuanya masing-masing. Baru kemudian diselimuti, berarti kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu ditambah lagi satu kain yang disebut kain kafan biasanya. Ya semuanya kafan, tapi maksudnya yang menyeluruhi seluruh tubuhnya itulah yang disebut kafan biasanya. Nah, itulah cara mengkafani seorang wanita lebih rapat daripada kafan laki-laki, dan meskipun hadisnya ini dhaif, tetapi dipakai oleh para ulama rahimahumullahu taala. Salah satu yang memakainya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Ishaq bin Rahuyah. Semua mereka mengatakan tukaffanul mar'atu fi khamsati athwabin. Wanita dikafani dengan 5 kain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk hadis ini karena dhaif, maka menurut guru kami Asy-Syaikh Walid Saifun Nasr hafizahullah taala, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Karena hadisnya dhaif. Yang namanya hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.